Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi kita, salam sehat. Bapak, Ibu, pagi hari ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan mengenai tokoh Bartimeus. Ya, iman Bartimeus untuk mengalami mukjizat Tuhan. Saudaraku, kalau kita berdoa datang kepada Tuhan, iman memiliki peranan yang sangat penting, iman kita ya. Sehingga saya ingin membagikan tokoh ini ya, iman Bartimeus untuk mengalami mukjizat Tuhan. Ya, mari kita baca firman Tuhan. Ini ada di dalam Markus 10 ayat 46 sampai 52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ya, Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, menarik sekali selalu membaca firman Tuhan, khususnya bagaimana Yesus mengadakan mukjizat. Seringkali ia berkata, "Imanmu menyelamatkan engkau, imanmu besar sekali, imanmu," gitu ya. Selalu bergantung kepada iman, ya, baik iman orang itu, terutama iman orang itu ya, dan juga ada iman orang-orang yang membawa orang-orang yang sakit kepada dia ya. Selalu saja Yesus memuji iman itu, dan demikian dengan Bartimeus ini ya. Iman memiliki peranan penting untuk kita bisa melihat mukjizat Tuhan ya. Nah, iman yang bagaimana dari Bartimeus sehingga ia melihat mukjizat Tuhan, itu yang kita mau belajar, saudaraku. Tapi sebelumnya kita mau lihat dulu siapa sih Bartimeus ini ya. Nah, Bartimeus adalah seorang pengemis buta yang duduk di pinggir jalan di Yeriko. Dia biasa di sana karena ramai sekali di pinggir jalan ini. Nah, dia disebut Bartimeus, ya, namanya Bartimeus karena dia anak dari Timeus, ya. Nah, dan dia digambarkan sebagai seorang yang miskin dan terpinggirkan, tidak terlalu diperhatikan. Nah, kelihatannya dia mendengar nama Yesus, bahwa Mesias sudah datang, mengadakan banyak mukjizat dan sangat sayang pada banyak orang. Tidak ada orang yang ditolaknya, sehingga dia memiliki iman. Ya. Lalu ketika dia merasakan ada banyak orang yang lewat, ya ramai sekali, ya karena Yesus sedang dalam perjalanan ke Yerusalem melewati jalan itu, ya dia sedang duduk meminta-minta di pinggir jalan, lalu dia memanggil
nama Yesus. Nah, itu nih kejadiannya ya. Nah, saudaraku, iman yang bagaimana yang dimiliki oleh Bartimeus sehingga ia mengalami mukjizat Tuhan. Ya. Nah, iman yang dimiliki dia yang pertama adalah iman yang berani. Mengapa disebut iman yang berani? Karena ketika Bartimeus mendengar bahwa Yesus dari Nazaret sedang lewat, langsung dia bersuara dengan keras. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Suatu tindakan iman yang kuat dan berani. Karena ia mempercayai bahwa Yesus adalah Mesias itu. Ya. Dia berani karena dia meskipun ditentang oleh orang-orang di sekitarnya, ya, justru dia makin keras bersuara, katanya, Yesus anak Daud, kasihani aku. Dia tidak takut mengungkapkan imannya, harapannya. Nah, Bapak Ibu, penting sekali kita memiliki iman yang berani. Ya, terutama berhadapan dengan keraguan atau penolakan. Ya, berani mempercayai janji Tuhan, berani mempercayai bahwa Yesus sangat mengasihi, bahwa Yesus berkuasa, bahwa Yesus sayang kepada kita. Dia selalu berkata, mari kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Milikilah iman yang berani seperti Bartimeus, untuk kita bisa melihat mukjizat Tuhan terjadi. Nah, yang kedua adalah iman yang bertindak. Bagaimana itu iman yang bertindak? Setelah mendengar teriakan dari Bartimeus, Yesus berhenti katanya, lalu memanggil Bartimeus. Ya, bawa dia ke sini. Setelah dipanggil Yesus, ya, apa tindakan Bartimeus? Dia melemparkan jubahnya untuk mendekati Yesus. Mengapa dia melemparkan jubahnya? Karena jubahnya itu dia banyak sekali mungkin menggunakan pakaian, itu menghalangi dia untuk bangkit berdiri dan mendekati Yesus. Ya, Bartimeus berarti meninggalkan segala sesuatu yang menghalangi untuk bertemu Yesus dan berfokus pada kesempatan yang Tuhan berikan, yang itu memanggil dia. Tindakan ini mengajarkan kita, saudaraku, untuk meninggalkan segala sesuatu yang menghalangi kita untuk datang mendekati Tuhan Yesus. Ya, Rasul Paulus katakan, ia meninggalkan, saudaraku, mengarahkan fokus hanya kepada Yesus. Nah, apakah di setiap kesempatan kita untuk bertemu Yesus, kita berusaha untuk menanggalkan, membuat itu menjadi prioritas, menanggalkan segala sesuatu, berusaha keras, saudaraku. Nah, banyak orang, saudaraku ya, kenapa tidak ke gereja? Oh, saya sedang pergi jalan-jalan, atau ada acara apa, saudaraku ya. Harus iman yang bertindak adalah iman yang ditunjukkan dengan tindakan bahwa dia ya memprioritaskan panggilan Tuhan, memprioritaskan untuk kita lebih dekat kepada Tuhan. Nah, mari kita untuk melihat mukjizat Tuhan terjadi, kita harus memprioritaskan bagaimana supaya kita bisa bertemu, bagaimana kita bisa beribadah, bagaimana kita bisa datang kepada Tuhan dengan doa, ya, harus menjadi prioritas yang tertinggi. Kita bisa menanggalkan segala satu iman yang bertindak. Nah, yang ketiga adalah iman yang bersyukur dengan berubah, mengalami transformasi, bersaksi. Ya, setelah disembuhkan, Bartimeus langsung mengikuti Yesus di perjalanannya. Ini bukan di jalan, di perjalanannya.
Artinya dia langsung menjadi pengikut Yesus, ya, mengikuti Yesus seperti murid-muridnya, menunjukkan suatu transformasi total dalam hidupnya dari seorang pengemis buta menjadi pengikut Yesus yang penuh iman. Nah, Bartimeus mengikuti Yesus menandakan hidup yang berubah dengan ketaatan yang baru. Ini mengajarkan kita bahwa setelah mengalami kasih karunia Tuhan, kita dipanggil untuk hidup dalam ketaatan yang baru dan mengikutinya untuk menjadi kesaksian, mengalami transformasi, dan memuliakan Tuhan dengan apa yang kita miliki. Mari Bapak Ibu, milikilah iman seperti iman Bartimeus untuk kita boleh mengalami mukjizat Tuhan dalam hidup kita. Supaya Tuhan berkata, imanmu menyelamatkan engkau. Imanmu menjadikan apa yang engkau inginkan terjadi. Imanmu membuat doa-doamu terjawab oleh Tuhan. Biar ini menjadi renungan bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.